Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita hamba-hambanya, Rabb yang tidak bosan-bosannya memberikan nikmat yang zahirah maupun yang batinah. Dalam keadaan Allah yang menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat, berbagai macam nikmat, yang kalau kita mau menghitung nikmat tersebut tidak mampu kita menghitungnya. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya, kepada sebahagian hamba-hambanya. Bahkan sebahagian para ulama menyebutkan nikmat ini termasuk min afdhalin ni'am ad-dunya, seutama-utama nikmat dunia, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan aib kita. Di mana nikmat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut pada diri seorang hamba, maka dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam hidupnya. Dunia yang luas ini terasa sempit baginya. Harta dia yang banyak tidak akan memberikan manfaat ketenangan hidup baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar aibnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutupi aibnya, namun Allah Azza wa Jalla Maha Baik. Coba dari sekian banyak dosa-dosa yang kita lakukan, berapa banyak dari manusia, bahkan orang terdekat dengan kita, istri kita tidak tahu, anak kita nggak tahu, kerabat kita yang terdekat dengan kita nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita yang tahu. Bertahun-tahun itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan, telah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmat yang zahirah maupun yang batinah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, an-ni'matul zahirah ma ahsana min khalqi, yaitu nikmat yang zahirah itu adalah apa yang indah dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tampak. Wa ni'matul batinah ma satarahu min sayyi amalika, sedangkan nikmat yang batinah adalah apa yang dia tutupi dari kejelekan amalanmu. Nah, dari keburukan, dari aib-aib amalanmu, perbuatanmu. Dikatakan kepada Al-Imam Zunnun, Al-Imam Zunnun rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Qala baina ni'mataini 'azimatain la adri ala ayyihima ashkur, a'ala jamilin ma nashar am ala qabihin ma satar. Kata Imam Zunnun, ketika beliau ditanya bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, kata beliau, aku berada pada dua kenikmatan yang agung, yang aku tidak mengetahui mana yang lebih pantas untuk aku bersyukur dari kedua nikmat ini. Yang pertama, kata beliau, apakah kenikmatan
atas keindahan dari ciptaan yang tersebar dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau atas keburukan yang ditutupi, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak tahu dari dua nikmat ini mana yang sepatutnya untuk aku syukur. Nah, kenikmatan yang zahir, yang tampak pada diri kita, kesehatan, nah, yang ada pada al-kauniyah, nikmatan yang bisa kita rasakan, atau nikmat yang berupa keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tutupi. Nah, saya yakin ada yang bahkan sampai sejak dihitungnya dosa kita umur 15 tahun, ada dosa itu yang sampai sekarang orang nggak tahu. Saya yakin itu pada diri kita pasti ada. Bahkan orang tua kita, bahkan sampai kita menikah, tidak ada yang tahu. Dan Allah tutupi itu. Seandainya ma'asyiral rahiman wa rahimakumullah. Nah, ayat itu, dosa itu Allah Subhanahu wa taala bongkar. Allah Subhanahu wa taala tampakkan, dua sekiranya seandainya ayat itu tertulis di tembok-tembok rumah kita. Nah, berapa banyak hubungan persaudaraan hancur, berapa banyak rumah tangga hancur, berapa banyak hubungan orang tua dengan anaknya rusak ketika aib itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.